ayyi makanin uriat manaqibi wa ana hadirun. Di mana saja dibacakan manaqib, kami pasti hadir. Apa di tempat ini? Tempat yang banyak orangnya, pasti hadir. Jadi tempat yang sangat mulia bagi Allah Subhanahu wa taala, disebut Majma'ul Khairat, tempat berkumpulnya kebaikan di tempat manaqib ini. Selanjutnya untuk meneruskan, silakan hari samawati wal ardi hanifan muslimah, bahwa kita menghadapkan wajah kita betul-betul hanifan muslimah, lurus berserah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan begitulah kemudian yang terjadi ketika kita melakukan zikir khafi, bahwa zikir khafi kita bukan masalah gerakan tangan yang mengetuk ke atas lantai, bukan juga hentakan tasbih, bukan juga perasaan di dalam hati kita yang mengeja kalimat Allah, tapi kemudian bagaimana konsentrasi kita adalah memusatkan kolbu kita menghadap kepada Allah. Itu tawajuh. Walaupun kadang tawajuhnya, tadi Pak Madwan katanya, Ustaz tadi tawajuhnya dalam sampai lidah fil balanya kelewat gitu. Ya untungnya tidak keluar suara tawajuhnya, karena kan nggak boleh ada suara Pak Madwan. Jadi tadi saya tawajuh juga nggak ada suaranya kan. Alhamdulillah, cuma kadang ada kalau ikhwan kita tawajuh sampai ada suaranya. Saking dalamnya tawajuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin. Wala udwana illa 'alal zalimin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ilahi anta maqsudi wa ridaka matlubi adini mahabbataka wa ma'rifataka. Hadratul mukarram wal muhtaram, sahibul fadilah wal arifillah, pengersabah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala yang kami hormati. Hadratul mukarramin, para mubalik, para imam khataman, imam manaqib yang dimuliakan Allah yang kami hormati, para ikhwan dan akhwat, murid abah semuanya yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala yang kami hormati, terutama kepada pemangku manaqib yang sudah secara istiqomah mudawamah ngamalkan dan ngelestarikan ajaran tarekat Qadiriyah Naqsabandiyah Pondok Pesantren Sriwijaya Tasikmalaya anu setiap bulan dilaksanakan di tempat ini yang hormati. Dan alhamdulillah pada malam hari ini hadir, saya merasakan betul kehadiran Tuan Syekh Ahmad Sobel Wafat Tajul Arifin, Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jalni. Sakumaha ucapannya adalah fi ayyi makanin uriat manaqibi wa ana hadirun. Di mana saja dibacakan manaqib, kami pasti hadir. Apa di tempat ini? Tempat yang banyak orangnya, pasti hadir. Jadi
tempat yang sangat mulia bagi Allah Subhanahu wa taala, disebut Majma'ul Khairat, tempat berkumpulnya kebaikan di tempat manakib ini. Mudah-mudahan kita semuanya mendapat karomah dan barokahnya Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jani dan juga Martabah Tajul Arifin. Al-Fatihah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Terutama kepada pemangku marib. Cek. Pemangku marib itu. Muhammad Saleh. Muhammad Saleh. Muhammad Saleh pemangku maribnya, mudah-mudahan dikabul segala doanya, keinginannya dan hasad maisyahnya. Allahumma ya qadal hajat, Allahumma ya ghafal muhimmat. Al-Fatihah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Hadirin hadirat rahmatullah. Kalau dilanjutkan di malam kali ya. Saya malam. Ini ada dua. Yang ceramah dua. Jadi selanjutnya untuk meneruskan, karena Mangkumah tadi adalah itu baru bahasa syariat. Jadi hakikatnya itu bagaimana? Ya, hakikatnya pada doa Tunubi kamodil bahri balia agaru dan terusnya, itu sebenarnya bagaimana? Apakah hanya begitu aja secara umum saja kita artikan? Coba kita dengarkan sebentar. Muhammad Ruhiyat Hariri. Ini nama dia apa? Muhammad Ruhiyat Hariri. Jadi tolong didengarkan baik-baik. Ini baru datang dari Spanyol. Supaya cerita sedikit ini tentang hakikat. Coba sebentar, silakan Tuan Hariri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadratil mukarramin, para ustadz, para asatidah, para alim ulama, para cerdik pandai, tokoh masyarakat, tokoh Thariqah Qadiriyah Naqsyabandiyah, Pondok Pesantren Suryalaya, pengurus LDTKN baik tingkat provinsi, kota, kabupaten, kecamatan, dan umumnya kita semua ikhwan akhwat yang insyaallah sedang belajar khidmat menjadi murid pengersa Abah. Mudah-mudahan dengan kita senantiasa istiqomah, Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kepada kita husnul khatimah, tetap menjadi murid pangersa Abah hingga yaumil qiyamah, hingga kita bersama-sama dengan para aulia, khususnya pangersa Abah di surga firdausnya kelak di yaumil akhirat. Amin ya rabbal alamin. Para ibu, para bapak, ada satu kalimat yang menarik disampaikan oleh Al-Imam Al-Ghazali di dalam kitab Ihya Ulumuddin. Kata Al-Imam Al-Ghazali, al-qalbu mislu hismu, bahwa kemudian hati, qalbu kita itu ibarat sebuah benteng. Wasyaitanu yuhibbu an yadkhula ila hisnik, dan syaitan sebagai musuh kita sangat menyukai untuk kemudian bisa masuk ke dalam benteng-benteng kita. Jadi ketika kemudian Allah Subhanahu wa taala menciptakan hati, menciptakan qalbu di dalam hati, di dalam diri manusia, maka kemudian sebagaimana yang disabdakan Nabi SAW, inna fil jasadi mudghah, bahwa kemudian di dalam jasad seseorang itu ada segumpal daging.
idza salahat salahal jasadu kulluh. Kalau kemudian segumpal daging ini baik, maka kemudian akan baik seluruh bagian anggota tubuh. Idza fasadat fasadal jasadu kulluh. Tapi ketika kemudian segumpal daging ini rusak, maka kemudian akan rusak pula seluruh tubuh. Apa yang merusak segumpal daging ini? Secara syariat kolbu itu artinya jantung. Maka kemudian banyak hal yang merusak jantung, baik dari pola hidup, pola makan, pola tidur, gitu ya. Segala rupa pola-pola gitu ya, yang kemudian kita sering lalui gitu ya, itu yang kemudian secara syariat bisa merusak segumpal daging yang secara syariat disebut dengan jantung. Tapi kemudian secara hakikatnya segumpal daging ini yang kemudian dinamakan kolbu, maka kemudian yang paling merusak yaitu adalah az-dzunub, adalah dosa. Dosa seorang manusia, khususnya dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika seseorang itu melakukan satu dosa, fawajada nuqtatu sauda, akan muncul satu titik hitam pada hati ini. Ketika kemudian semakin bertumpuk dosanya, maka kemudian titik ini terus bertumpuk. Sampai apa? Sampai kemudian hati ini tertutupi oleh titik-titik hitam itu. Dan pada posisi itulah kemudian seorang manusia akan terhijab. Dari apa? Dari hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka di dalam kita berthariqah, di dalam kita bertasawuf, hal yang paling pertama, kalau kemudian kita membuka kembali kitab Minhajul Abidin, bab yang paling pertama ditulis oleh Al-Imam Al-Ghazali itu bab apa? Nah, bab taubat. Bab taubat. Tidak ada satupun ulama tasawuf menulis tentang bab ma'rifat di bab pertama. Mungkin kalaupun ada, kita yang nulis hari ini. Kenapa? Karena seringkali kita masuk ke dalam thariqah, ditalkin, diiming-imingannya bisa ma'rifat kepada Allah. Bukan. Bahwa kemudian kita berthariqah, tujuannya adalah tasfiyatul qulub. Kita mensucikan hati kita, membersihkan hati kita. Barulah kemudian ketika hati itu sudah dibersihkan, seluruh proses thariqah kita bisa berjalan. Bayangkan seorang tuan syekh ahli thariqah di hadapan makam Nabi SAW, syair yang disampaikan adalah dzunubi kamaujil bahri bal hiya aksaru. Ya Allah, dosa kami itu ibarat buih di lautan, bahkan lebih banyak. Kamislil jibali summi bal hiya akbaru. Seperti gunung yang begitu tinggi menjulang, bahkan lebih besar. Maka di antara tanda Allah Subhanahu wa taala menurunkan ampunan kepada seorang hamba adalah ketika kemudian seorang hamba itu menyadari kesalahannya. Nah, kebanyakan kita hari ini bikin dosa tapi nggak sadar bikin dosa. Makanya apa? Kita agak kurang suka sama yang namanya istighfar. Kita kurang suka sama yang namanya minta ampun. Kalau kemudian ditanya kenapa ngamalin dzikir, oh biar bisa wusul kepada Allah. Padahal pengarsa Abah menyebutkan apa yang paling pertama dari dzikir jahar kita itu adalah apa? Istighfar. Bahkan kemudian lebih agung daripada sayyidul istighfar. Coba kalau kita hitung, Nabi SAW dalam hadis riwayat Bukhari disebutkan dalam satu hari istighfarnya itu tidak kurang dari 100 kali. Sekarang saya tanya Pak, istighfar kita satu hari berapa kali? 30, benar nggak? Astagfirullahalghafururrahim berapa kali? 3. Ditambah astagfirullahalrabbi min kulli dzambi wa atubu ilaih berapa kali? 3. Berarti setiap pada sholat berapa? 6. 6 dikali 5? Nah, benar kan 30? Oh, itu kan Nabi 100, kita 30 dapat sepertiga, alhamdulillah. Nabi maksum, kita bukan Nabi. Kalau masalah ketaatan, iya, oh Nabi tahajud sampai bengkak, itu kan Nabi. Kita mau wajar lah tahajudnya cuma
Alhamdulillah saya mah tahajud setiap malam menghatamkan Al-Quran Ustadz. Wah dahsyat. Coba bagaimana resepnya? Iya, setiap satu rakaat baca kulhu 3 kali hatam. Minimal ya lebih lah daripada Nabi gitu. Nah kita mah nyari jalan pintas saja terus gitu ya. Tapi kemudian kembali lagi ya, bagaimana Nabi, bagaimana para salihin itu tidak berhenti dari mengharapkan ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena tidak akan sampai proses setiap orang, setiap salik untuk kemudian usul kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala kecuali kemudian hatinya telah bersih. Makanya kan kalau kita membongkar tahapan seseorang di dalam berthariqah itu kan setidaknya 3. Yang pertama adalah takhalli. Takhalli itu kan fase di mana kita mengosongkan hati kita. Mengosongkan dari apa? Mengosongkan dari dosa, mengosongkan dari sifat buruk. Kenapa? Karena ternyata sifat-sifat buruk itulah pintu masuknya syaitan. Apa yang paling utama? Yang paling utama adalah hasad. Hati-hati. Bisa jadi zikir kita tidak punya dampak apapun di dalam kehidupan kita karena masih ada sifat hasad. Sifat hasad itu bagaimana? Senang lihat orang lain susah, susah lihat orang lain senang. Hasad. Hati-hati. Cemburu aja bawaannya. Lihat tetangga punya mobil baru, paling juga nilep uang kantor gitu. Paling juga nanti diambil leasing bentar lagi. Itu hasad aja gitu dalam hatinya. Bukan kemudian didoakan. Padahal kalau kemudian kita mendoakan, malaikat mengaminkan, bisa jadi kita dapat juga. Senang gitu ya. Lihat orang lain senang seharusnya gitu. Orang thariqah tuh seharusnya begitu. Bukan kemudian dikit-dikit hasad, dikit-dikit cemburu. Padahal kemudian hasad ini min a'zamil abwab, di antara pintu yang paling utama setan itu masuk ke dalam hati. Kalau kemudian hasad itu sudah mengakar di dalam hati, itu udah jadi rumahnya syaitan. Boro-boro akan terbuka latifah yang 7. Orang-orang di situ udah ada yang punya tuh. Setan udah buka kaplingan di dalam hati kita. Ketika kemudian kita miara hasad. Ya pintu-pintu yang lainnya kan tamak, serakah, ria, semua sifat buruk. Maka ketika kemudian kita belajar zikir, kita masuk ke dalam thariqah ini, kita ditalkin, komitmen kita bukan hanya mengamalkan, tapi komitmen kita adalah betul-betul bisa mengosongkan hati kita. Tidak ada manusia yang kemudian tidak melakukan dosa, betul. Nabi aja bikin salah. Nabi aja bikin salah. Makanya kalau dalam Al-Quran kita akan menemukan ayat-ayat teguran Allah kepada Nabi. Nabi pernah malas tahajud? Pernah. Makanya muncul ayat ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila. Saking frustasinya Nabi. Nabi pernah mengharamkan sesuatu yang halal? Pernah. Makanya muncul ayat ya ayuhan nabiyyu lima tuharrimu ma ahallallahu lak. Kenapa engkau mengharamkan sesuatu yang telah dihalalkan? Nabi pernah buat salah. Maka tidak ada manusia yang kemudian tidak akan terlepas dari dosa, kesalahan. Tapi kemudian kembali lagi kuncinya adalah bagaimana kita betul-betul berikhtiar di dalam kemudian membersihkan diri kita, membersihkan kolbu kita dari dosa-dosa itu. Maka sebaik-baik keburukan adalah an yattabi'a kulla sayyi'atin bil hasanah. Mengikutkan keburukan itu dengan kebaikan. Contoh, kalau tidak sengaja kita menggibah, maka ikutkan dengan istighfar. Ini contohnya gitu ya. Kalau kemudian kelewat melakukan amal-amal yang lain, ikutkan dengan amal yang lainnya. Mengikutkan keburukan dengan amal soleh. Ini adalah kemudian diantara salah satu hal yang kata Allah Subhanahu wa Ta'ala bagian dari menetralisir dari kesalahan-kesalahan kita.
Tapi kemudian kembali lagi, tujuan utama kita yang paling pertama adalah takhalli. Kita kosongkan dulu. Kita kosongkan dulu kolbu kita dari keburukan, dari kesalahan, dari sifat-sifat buruk. Ini yang terus kita upayakan. Baru kemudian masuklah pada fase tahalli. Fase di mana Allah Subhanahu wa taala memasukkan sifat-sifat yang mulia. Menjadikan kemudian sifat-sifat yang baik itu betul-betul karakter di dalam kehidupan kita. Makanya seseorang kalau di dalam mengamalkan zikirnya baik, betul, benar, sesuai arahan petunjuk seorang mursyid, maka akan terlihat samrohnya, buahnya, hasilnya adalah apa? Husnul khuluq, akhlak yang baik. Kenapa? Tadi di fase pertama dia sudah hindari itu yang namanya kemudian sifat-sifat buruk. Lalu kemudian Allah tanamkan sifat-sifat baik di dalam dirinya. Yang tadinya mau sedekah aja susah. Lalu kemudian Allah jadikan sosok yang dermawan. Ini kan bagian dari kemudian Allah mengisi kolbu kita, diri kita itu dengan kebaikan-kebaikan. Dengan sifat-sifat yang baik. Tapi biasanya ujiannya ketika sudah masuk pada fase tahalli, kenapa banyak orang tergelincir kembali ke fase tahalli adalah karena merasa dirinya paling baik. Ada orang sudah puluhan tahun ditalkin, kita misalnya baru beberapa tahun ditalkin, alhamdulillah Allah karuniakan sifat yang baik, sedangkan saudara kita mungkin yang puluhan tahun sudah belajar zikir masih begitu-begitu aja tuh sifatnya. Ah, itu mah zikirnya sudah pasti nggak bener tuh. Wah, itu mah nggak pernah bangun tahajud, itu nggak pernah mandi tobat. Wah, nah ini ujiannya. Ini ujiannya, karena setiap marhalah pasti ada ujiannya. Dan kembali lagi, setan itu kan tidak akan pernah berhenti menguji manusia. Karena memang perjanjiannya dengan Allah Subhanahu wa taala, iblis itu, syaitan itu yang memang tugasnya itu. Gitu. Memang permintaannya, requestnya itu. Gitu. Maka hati-hati. Ketika kita sudah masuk pada fase tahalli ini, sebisa mungkin kita harus bisa menahan. Kan bukankah ini pula ujiannya iblis ketika dipertemukan dengan Nabiullah Adam? Sebenarnya apa sih yang bikin iblis itu masuk neraka? Kan satu, merasa dirinya lebih baik. Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Kau menciptakan aku dari api, sedangkan kau menciptakan Adam dari tanah. Kenapa aku harus sujud kepada Adam? Dan itu kemudian hal yang menyebabkan iblis akhirnya dimasukkan oleh Allah ke dalam neraka. Adalah karena kemudian merasa dirinya lebih baik dari Adam. Padahal kalau sudah perintah Allah mah jangan kan sujud sama Adam. Hari ini kan kita sujud ngadepnya kemana, Pak? Batu. Ka'bah yang dikejar-kejar, yang dicium-cium. Emang dari apa, Pak? Batu. Apakah kita menyembah Ka'bah? Kan tidak. Makanya kemudian dalam sholat kita mengawalinya, ini wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ardi hanifan muslimah. Bahwa kita menghadapkan wajah kita betul-betul hanifan muslimah, lurus berserah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan begitulah kemudian yang terjadi ketika kita melakukan zikir khafi. Bahwa zikir khafi kita bukan masalah gerakan tangan yang mengetuk ke atas lantai, bukan juga hentakan tasbih, bukan juga perasaan di dalam hati kita yang mengeja kalimat Allah, tapi kemudian bagaimana konsentrasi kita adalah memusatkan kolbu kita menghadap kepada Allah. Itu tawajuh. Walaupun kadang tawajuhnya, tadi Pak Madwan kata Ustaz tadi tawajuhnya dalam sampai lidah fil balanya kelewat gitu. Ya untungnya tidak keluar suara tawajuhnya, karena kan nggak boleh ada suara Pak Madwan. Jadi tadi saya tawajuh juga nggak ada suaranya kan. Alhamdulillah, cuma kadang ada kalau ikhwan kita tawajuh sampai ada suaranya.
Saking dalamnya tawajuh. Ya, kita husnudzon aja, saking dalamnya tawajuh. Mungkin ruhnya sedang bersama dengan Allah, gitu ya. Saking dalamnya. Tapi ya kembali lagi. Gitu ya. Jadi bukan hanya soal menahan nafas. Emang ketika Bapak Ibu sekarang tawajuh menahan nafas, apa yang dirasakan? Nggak ada kan? Cuma ngap. Apalagi kalau misalnya imamnya lebih dari 3 kali, nggak beres-beres tawajuh. Udah mau makan malam. Biasanya begitu. Ya. Padahal kemudian kembali lagi, bagaimana kita memusatkan kolbu kita itu betul-betul menghadap kepada Allah. Wajar ketika kemudian pada fase ini kita hari ini tawajuh kita belum terasa apa-apa. Kenapa? Karena kita masih pada tahap membersihkan kolbu kita, menghilangkan hijab antara kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Allah itu maha baik, tidak akan menerima kecuali yang datang kepada Allah itu dalam keadaan baik. Maka tawajuh kita akan betul-betul terasa ketika kemudian kita masuk kepada fase tajalli. Ketika kita sudah melewati takhalli, kita sudah melewati tahalli, kita masuk pada fase tajalli, disinilah kemudian baru akan terasa tawajuh kita. Betul-betul terasa yang namanya anta'budallah ka'annaka tarah fa illam takun tarah fa innahu yarak. Seakan-akan kita beribadah itu melihat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita tidak bisa, maka kita merasa bahwa kita dilihat oleh Allah. Maka fase kita masih panjang, masih jauh. Makanya kita diajarkannya ilahi anta maksudi. Yang paling pertama sudah kita belajar zikir, kita belajar thariqah, litasfiyatul qulub, litazkiyatun nufus, untuk mensucikan kolbu kita, membersihkan jiwa kita adalah ilahi anta maksudi. Ya Allah, hanya Engkau yang kami tuju. Waridho kamatlubi, hanya ridhomu yang kami minta. Aslinya dipotong di situ. Bahwa niat kita berthariqah adalah 2 hal ini. Bagaimana kita betul-betul belajar bisa menapaki jalan menuju kepada Allah. Yang kedua, kita meminta ridhonya Allah. Baru a'tini mahabbataka wa ma'rifat. Ya Allah, kalau Engkau sudah ridho kepada kami, kalau ditafsirkan kan seperti itu. Kalau Engkau sudah ridho kepada kami, kalau kami sudah betul-betul bisa menjadikan dzikir kami tujuannya adalah Engkau, maka berikanlah mahabbah dan ma'rifah. Berikanlah, beda. Akti ini berikanlah, artinya mahabbah dan ma'rifah yang punya siapa? Allah. Maka kita meminta kepada Allah, seandainya kolbu kita, jiwa kita sudah pantas, berikanlah cinta dan ma'rifat itu. Jadi ma'rifat bukanlah ghayah. Bagi saya, pemahaman dari apa yang saya baca dari kitab-kitab Al-Imam Al-Ghazali, bahwa ma'rifat bukanlah ghayah, bukan tujuan. Kenapa? Karena janji dari baginda Nabi, siapapun yang Allah ampuni dari dosanya dan Allah masukkan ke dalam surga, maka Allah akan memberikan nikmat yang luar biasa. Apa nikmat yang luar biasanya itu? Melihat wajahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya tidak usah khawatir tidak mencapai makom ma'rifat. Ya, karena kita sadar kita bukan wali. Mau ngaku wali juga nggak pantas-pantas amat. Apalagi ngaku nabi. Di Indonesia ini kan yang ngaku nabi namanya aneh-aneh. Kan kalau nabi namanya Muhammad pantas, namanya Ismail. Nabi nama Sugimin. Kan kalau dibikin sholawat juga nggak enak. Allahumma sholli ala Sugimin. Ini kan nggak enak, gitu ya. Orang macam-macam. Kenapa? Karena sekali lagi orang menjadikan hal-hal karomah, hal-hal yang sifatnya kemuliaan menjadi ghayah. Padahal ghayah kita, tujuan kita itu siapa? Cuma Allah. Satu. Maka usaha yang paling harus kita kencangkan adalah bagaimana kita betul-betul
menjadikan diri kita sebaik-baik hamba, sebersih-bersih kolbu, sebersih-bersih jiwa, sehingga kemudian kita pantas dan layak untuk berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini yang diajarkan oleh pangarsa Abah. Tok, andaikan pangarsa Abah masih ada gitu ya, ditanya aja sama pangarsa Abah yang diajar makrifat. Ini jawaban Abah dah, Abah diajar kene gitu. Abah juga masih belajar. Kenapa? Karena pangarsa Abah tidak menjadikan makrifat sebagai tujuan utama. Tapi tujuan utamanya adalah bagaimana bisa bersama-sama dengan Allah. Setiap waktu, masalahnya kemudian bagaimana rasa itu akan hadir, sementara kemudian kondisi kolbu kita masih dalam kondisi yang tertutup oleh sifat-sifat buruk, oleh dosa-dosa itu, dan disinilah kemudian fungsi zikir jahar. Nah, insyaallah nanti di kesempatan berikutnya kita buka lah apa hubungannya zikir jahar dan zikir khafi. Kenapa kemudian Syekh Ahmad Khatib Sambas menyatukan antara Thariqah Qadiriyah dengan zikir jaharnya dan Naqsyabandiyah dengan zikir khafinya? Karena ternyata kedua-duanya saling bersambungan, tidak bisa terpisahkan, satu paket gitu ya. Karena kan seringkali kita zikir jaharnya kenceng, zikir khafi cukup sekali kabur gitu ya, kebanyakan seperti itu. Nah, ini yang kemudian kita perlu memahami ini dengan sebaik-baiknya sehingga kemudian kita betul-betul sukses di dalam berthariqah. Itu saja mungkin yang bisa disampaikan malam hari ini, mudah-mudahan ada manfaatnya. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Rabbana anzilna munzalan mubaraka wa anta khairul munzilin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Wa atasimu bihablillah. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal ladzina an'amta 'alaihim wallahu yuwaffiqu lima yuhibbu wa yarda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.